Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati The Honian Channel hari ini, Senin 23 Juni 2025, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-12. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari komunitas SC Teluk Betung, Bandar Lampung, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius, bab atau pasal 7, ayat 1 sampai dengan ayat 5. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, 'Biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu,' padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu." Saudara-saudari yang terkasih, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata menghakimi berarti mengadili atau berlaku sebagai hakim. Seyogyanya, orang yang menghakimi adalah orang yang sikap dan tindakan hidupnya benar, sehingga ia dapat menghakimi dengan adil. Nyatanya, kita justru menemukan kondisi yang sebaliknya. Banyak orang menghakimi sesamanya padahal ia sendiri melakukan kesalahan yang sama. Penghakiman semacam ini menunjukkan kemunafikan. Bayangkan saja kalau hakim koruptor menghakimi para koruptor, apa yang akan terjadi? Saudara-saudari yang terkasih, perintah Yesus agar tidak menghakimi merupakan teguran atas kemunafikan orang Farisi yang gemar menghakimi kesalahan orang lain, namun mengabaikan kesalahan sendiri. Yesus mengingatkan bahwa standar yang kita gunakan dalam menghakimi orang lain juga akan digunakan untuk menghakimi sikap dan tindakan kita. Jadi, jauh lebih baik kita memperhatikan sikap dan tindakan kita daripada menghakimi sikap dan tindakan orang lain. Kita perlu waspada, sebab salah satu cara termudah untuk menutupi kelemahan dan kesalahan sendiri adalah dengan menghakimi kelemahan dan kesalahan orang lain. Saudara-saudari yang terkasih, sikap dan tabiat buruk orang lain tampak jelas, padahal sebenarnya kita memiliki keburukan yang sama. Kita lebih mudah memaafkan kesalahan sendiri sembari membesarkan kelemahan orang lain. Kala kita mulai fokus pada kesalahan orang lain, berhentilah sejenak dan ujilah diri sendiri. Jangan-jangan kita sedang menutupi kesalahan pribadi. Dengan menguji diri sendiri, kita termotivasi untuk memaafkan kesalahan orang lain dan tetap mengasihinya. Ingatlah bahwa saat kita menghakimi sesama, kita kehilangan kesempatan untuk memaafkan dan mengasihi mereka. Saudara-saudari yang terkasih, kelemahan kita sebagai manusia adalah selalu melihat kekurangan orang lain tanpa melihat kekurangan diri sendiri. Kebiasaan gosip dan menggosipkan orang lain sudah menjadi hal yang wajar dan biasa. Bahkan bisa dikatakan, gosip itu makanan sehari-hari. Kita tidak merasakan lagi bahwa perbuatan itu salah menurut sabda Tuhan hari ini. Yesus bersabda, "Keluarkanlah dulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar kayu itu dari mata saudaramu." Saudara-saudari yang terkasih, betapa susahnya membiasakan diri untuk tidak melihat hal negatif dalam diri orang lain atau sesama. Mungkin sudah menjadi naluri kemanusiaan kita bahwa kita harus mempertahankan diri dari serangan orang lain. Hidup kita harus aman dan mencari kekuatan untuk tidak dikatakan negatif oleh orang lain. Maka sering kita pongah
atau sombong dan lupa diri. Kita senang melihat diri kita sendiri aman dan melihat sesama tidak aman dengan menunjukkan kesalahan dan kekurangannya. Saudara-saudara yang terkasih, gambaran itulah sebenarnya yang dikecam oleh Yesus. Maka pertanyaan yang perlu kita refleksikan adalah, apakah kita masih memiliki kebiasaan melihat orang lain sebagai lawan dan melihat kekurangan atau kesalahan mereka? Kalau demikian, maka kita perlu mengeluarkan balok di mata kita daripada melihat selumbar kayu di mata orang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, berilah aku kesadaran bahwa pusat hidup orang Kristiani adalah dalam diri-Mu, bukan dalam diriku. Maka berilah aku selalu kesadaran akan diriku dengan bercermin padamu dan bukan pada sesamaku. Dengan demikian aku akan terpacu untuk menjadi semakin sesuai dengan apa yang Kau inginkan dariku. Terpujilah Engkau sekarang dan selama-lamanya. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.